bahwa di era pandemi COVID-19 sekarang ini, Partai Golkar tetap produktif, cepat beradaptasi dengan perubahan, serta terus melakukan reformasi untuk meraih prestasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 membawa dampak buruk yang luar biasa, telah menciptakan efek domino, mulai dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan ekonomi. Seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya, mulai dari tingkatan rumah tangga, UMKM, hingga korporasi. Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tidak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita, Indonesia. Sebelum pandemi, ekonomi negara kita selalu tumbuh sekitar 5%. Di tahun 2019 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02%. Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% di triwulan pertama dan minus 5,32% di triwulan kedua tahun 2020. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai. Dan saya meyakini insya Allah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan. Pergerakan berbagai indikator strategis selama triwulan ketiga tahun 2020 telah menunjukkan perbaikan. Harga-harga pangan seperti beras tetap terjaga. Jumlah penumpang angkutan udara, pesawat, di bulan Agustus 2020 naik 36% dari bulan sebelumnya. Neraca perdagangan September 2020 juga surplus 2,44 miliar US dollar. Purchasing Managers Index PMI mulai memasuki tahap ekspansi kembali dan telah terjadi peningkatan konsumsi. Ini artinya peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka. Pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas. Ketua Umum, Bapak Ibu yang saya hormati, saya paham selama ini masih banyak kendala bagi pengusaha UMKM, terutama kendala regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit. Itu memang benar. Itu keluhan saya mulai dari sebagai pengusaha UMK sampai menjadi presiden. Memprihatinkan sekali, pada bulan Juni yang lalu Indonesia ditempatkan dalam posisi nomor 1 dalam Global Complexity Index. Artinya, regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia. Sekali lagi, paling rumit di dunia. Untuk itu, pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran. Walaupun sedang ada pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tidak menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural. Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru inilah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Itulah semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Reformasi struktural ini dimaksudkan agar usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkembang dengan pesat, serta industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat. Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM. Kita permudah pendirian PT dengan modal minimal dan tidak ada pembatasan. Juga koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang. Sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan, dibiayai oleh APBN, dan lain-lain. Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar
baik yang berada di lembaga eksekutif maupun di DPR, yang secara bersungguh-sungguh mendukung transformasi fundamental yang sedang kita lakukan saat ini. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang, tahun opportunity, merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global. Ini adalah saat yang tepat untuk kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja. Saya sangat optimis kita akan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Pandemi memang menyulitkan kita, tetapi juga membuka peluang kita. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dibandingkan negara lain, dan kita lebih efisien dibandingkan bangsa lain.